Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Agustina Monalisa Tangapo dalam channel Biology Homework. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa di subscribe ya. Selamat menonton. Kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu RNA katalitik dan pengeditan RNA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian RNA katalitik dan mekanisme kerjanya secara umum. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menguraikan mekanisme pengeditan RNA. Materi kita kali ini merupakan kelanjutan dari materi-materi kita sebelumnya. Saya harap kalian tetap mengingat materi-materi tersebut. Apabila kalian ingin mereview kembali, silakan melihat video-video sebelumnya. Sebelum kita lanjut dengan materi ini, mari kita mengingat kembali struktur RNA atau asam ribonukleat. Apakah kalian masih ingat apa perbedaan RNA dan DNA? RNA atau asam ribonukleat, DNA atau asam deoksiribonukleat. Informasi genetik disimpan sebagai DNA. DNA merupakan molekul yang sangat stabil. Ingat, informasi tersebut kemudian diekspresikan melalui transkrip gen yang ada pada DNA menjadi RNA. Berbeda dengan DNA, RNA sifatnya lebih tidak stabil. Hal ini sesuai dengan respon cepat terhadap perubahan pada kondisi sel ataupun lingkungan. Perbedaan struktur RNA dan DNA yang pertama, RNA menggunakan urasil, sedangkan pada DNA menggunakan timin. Perbedaan keduanya terdapat pada gugus metil yang ada pada timin. Selanjutnya, RNA menggunakan gula ribosa, sedangkan DNA menggunakan gula deoksiribosa. Hal ini menyebabkan struktur OH pada RNA menjadi subjek terhadap chemical attack, sehingga RNA lebih tidak stabil dibandingkan dengan DNA. Perbedaan selanjutnya adalah RNA biasanya dalam bentuk rantai tunggal atau single stranded, sedangkan DNA dalam bentuk rantai ganda atau double stranded. RNA walaupun biasanya dalam bentuk rantai tunggal, tetapi basa-basa nitrogen yang ada pada RNA dapat berpasangan satu sama lain. Hal ini menyebabkan molekul RNA dapat melipat menjadi beberapa bentuk yang disebut secondary structure of RNA atau struktur sekunder RNA, yaitu stem loop, hairpin, dan pseudoknot. Nah, struktur sekunder RNA ini memungkinkan molekul RNA melipat dengan berbagai cara yang dapat membuat mikrolingkungan tertentu, di mana pada kondisi tersebut RNA mampu mengkatalisis reaksi, sehingga RNA dapat berperan sebagai enzim atau RNA katalitik. Jadi ingat ya, RNA katalitik merujuk pada molekul RNA yang memiliki aktivitas enzimatik. Masih ingat kan bahwa enzim mampu mengkatalisis reaksi biokimia tertentu. Nah, salah satu contoh RNA katalitik adalah ribosim yang selanjutnya kita akan pelajari dalam materi ini. RNA katalitik terlibat dalam beberapa proses biologi seperti pemrosesan RNA yang telah kita pelajari minggu sebelumnya dan sintesis protein yang akan kita pelajari minggu depan. Ribosim adalah sebuah molekul RNA yang dapat juga berperan sebagai enzim atau mampu mengkatalis reaksi kimia. Sebagai enzim, molekul ini dapat mengkatalis sejumlah besar molekul lain tanpa mengubah keadaan dirinya selama reaksi. Secara umum, mekanisme kerja ribosim adalah melalui pemotongan ikatan fosfodiester atau melalui sintesis ikatan peptida. Berikut saya tampilkan beberapa gambar yang menganalogikan mekanisme kerja ribosim secara umum. Perhatikan pada gambar terdapat ribosim dan substrat RNA yang ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna merah. Ribosim biasanya mengkatalisis proses metabolisme yang terkait dengan reaksi transesterifikasi dan hidrolisis ikatan fosfodiester.
Nah, secara umum kita bisa lihat bagaimana ribosim bekerja sebagai RNA katalitik. Substrat ribosim biasanya adalah RNA atau bahkan bagian dari ribosim itu sendiri. Ribosim berinteraksi dengan substrat, terutama yang berupa RNA, dengan cara memanfaatkan interaksi pasangan basa nitrogen. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan substrat dan akhirnya pelepasan produk dengan RNA yang sudah dipotong. Gambar berikut juga masih menganalogikan mekanisme kerja ribosim secara umum. Jadi, secara umum mekanisme kerja ribosim meliputi proses binding, yaitu proses berpasangnya basa-basa nitrogen pada ribosim dengan substrat, kemudian pemotongan dan disosiasi yang menghasilkan produk yang telah dipotong. Kita lanjut dengan jenis-jenis ribosim. Jenis-jenis ribosim meliputi intron kelompok 1, intron kelompok 2, ribosom, RNA sepe, ribosim hairpin, ribosim hammerhead, dan ribosim HDV atau hepatitis delta virus. Jenis-jenis ribosim tersebut sering diklasifikasikan berdasarkan jumlah nukleotida yang dimilikinya, yaitu kelompok ribosim kecil dengan kisaran 30-150 nukleotida dan kelompok ribosim besar dengan kisaran 100-3000 nukleotida. Intron kelompok 1. Intron kelompok 1 ini memiliki kemampuan self-splicing. Intron ini merupakan contoh RNA yang bersifat katalitik. Mari kita ingat kembali apa itu intron. Gen pada sel eukariot pada umumnya disisipi non-coding region yang disebut intron. Intron ini harus dilepaskan dari mRNA sebelum ditranslasi menjadi protein dengan bantuan spliceosome atau molekul RNA kecil lainnya yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu metode pemrosesan RNA pada bagian splicing. Akan tetapi, kelompok intron 1 ini memiliki kemampuan untuk melepaskan dirinya dari mRNA tanpa bantuan apapun, sehingga termasuk dalam kelompok yang bisa melakukan self-splicing. Self-splicing yang dimiliki oleh intron kelompok 1 ini yaitu kemampuan untuk memotong bagian intron dari bagian ekson suatu RNA. Dengan adanya self-splicing ini, intron akan terpisah dan tidak ikut ditranslasi menjadi protein. Reaksi splicing dari kelompok intron 1 ini melalui dua langkah transesterifikasi dengan adanya guanosin. Gugus OH pada guanosin akan berperan sebagai nukleofil yang akan menyerang fosfat pada ujung 5 dari sisi pemotongan. Selanjutnya, gugus OH pada ujung 5 dari ekson akan menjadi nukleofil yang akan melengkapi reaksi. Selanjutnya, intron kelompok 2. Intron kelompok 2 berbeda dengan intron kelompok 1, yaitu reaksi self-splicing yang dilakukan oleh kelompok 2 ini tidak membutuhkan kofaktor guanosin. Selanjutnya, OH pada adenosin spesifik yang ada di intron akan berperan sebagai nukleofil yang menyerang pada sisi pemotongan di ujung 5 membentuk struktur lariat intermediate. Diikuti oleh gugus OH pada ekson ujung 5 yang akan berperan sebagai nukleofil yang akan melengkapi reaksi ini. Selanjutnya, RNA ASP. RNA ASP merupakan RNA katalitik yang mengkatalisis proses hidrolisis pada sisi spesifik dari prekursor tRNA pada proses perubahan pre-tRNA menjadi tRNA yang matang. Proses ini telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Semoga kalian masih ingat ya. Yang sudah lupa boleh cek lagi di playlist biologi molekuler. Ribosim hairpin merupakan motif RNA yang mengkatalisis processing RNA biasanya pada replikasi molekul RNA satelit.
Ribosim jenis ini biasanya dikembangkan untuk aplikasi antiviral. Ribosim hammerhead. Ribosim tipe ini ditemukan pada beberapa RNA satelit pada virus tumbuhan dan viroid. Silakan perhatikan mekanisme kerja dari ribosom hammerhead ini pada gambar yang ada, yang diawali dari proses binding antara ribosim hammerhead dengan target mRNA, yang kemudian dilanjutkan oleh pemotongan mRNA. Ribosom seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, subunitnya terdiri dari molekul rRNA dan protein. rRNA sangat penting untuk sintesis protein di semua organisme hidup. Ini merupakan bahan utama dalam ribosom. Ribosom mengandung 2 rRNA utama dan 50 atau lebih protein. RNA ribosom membentuk 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunit besar bertindak sebagai ribosim. Ribosim ini menjadi sebagai katalis pembentukan ikatan peptida. Peptidyl transferase yang merupakan enzim yang mengkatalisis penambahan residu asam amino untuk menumbuhkan rantai polipeptida dalam sintesis protein, ini terletak di subunit ribosom besar, di mana ia mengkatalisasi pembentukan ikatan peptida dan sepenuhnya terdiri dari RNA. Aktivitas peptidyl transferase dilakukan oleh ribosom. Aktivitas peptidyl transferase tidak dimediasi oleh protein ribosom, tetapi dengan RNA ribosom atau rRNA yang merupakan suatu ribosim. Ribosim sebagai satu-satunya enzim yang tidak terbuat dari protein tetapi ribonukleotida. Demikianlah alasannya mengapa ribosom disebut sebagai salah satu ribosim. Selanjutnya perhatikan tabel-tabel berikut yang menyajikan jenis-jenis ribosim dengan aktivitas katalitiknya dan fungsi-fungsi biologinya, beserta dengan mekanisme maupun reaksi yang terjadi pada masing-masing jenis ribosim. Demikianlah kita telah mengikuti materi tentang RNA katalitik. Selanjutnya kita masuk pada materi pengeditan RNA. Pengeditan RNA merupakan proses yang dapat terjadi setelah mekanisme pemrosesan RNA yang meliputi capping pada ujung 5, poliadenilasi pada ujung 3, dan splicing. Mekanisme pengeditan RNA relatif jarang terjadi. Pengeditan RNA merupakan proses molekuler setelah RNA processing, di mana beberapa sel dapat membuat perubahan urutan nukleotida tertentu dalam molekul RNA setelah dihasilkan oleh RNA polimerase pada proses transkripsi, yang hasilnya akan berbeda dari template DNA-nya. Pengeditan RNA termasuk modifikasi basa seperti citidin C menjadi uridin U dan adenosin A menjadi inosin I. Pengeditan melibatkan citidin deaminase yang mendeaminasi basa citidin menjadi basa uridin. Pengeditan RNA juga mencakup penyisipan atau insersi dan penghapusan atau delesi. Proses pengeditan RNA membutuhkan salah satu molekul yang disebut gRNA atau guide RNA. gRNA atau guide RNA ini merupakan template untuk editing. gRNA merupakan bagian dari kompleks protein RNA atau yang dikenal dengan kompleks editosom. Contohnya pengeditan C menjadi U pada gen apolipoprotein B pada manusia.
ApoB100 diekspresikan dalam hati dan ApoB48 diekspresikan dalam usus. Dalam usus, mRNA memiliki urutan CAA yang diedit menjadi UAA yang merupakan codon stop, sehingga menghasilkan bentuk B48 yang lebih pendek. Pengeditan RNA menjadi mRNA secara efektif akan mengubah urutan asam amino dari protein yang dikodekan, sehingga berbeda dari yang diprediksi oleh urutan pada DNA genomik. Demikianlah materi kita hari ini. Kita telah mengikuti materi RNA katalitik dan pengeditan RNA. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari mata kuliah khususnya biologi molekuler. Terima kasih, sampai bertemu lagi ya.